Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldina Anjani, NIM 337 dari kelompok 3. Kali ini saya akan melakukan penelusuran informasi atau pencarian informasi pada sebuah portal jurnal. Portal jurnal yang saya gunakan kali ini adalah portal jurnal Taylor & Francis. Tujuannya yang pertama tentunya untuk mendapatkan informasi dari hasil penelusuran informasi yang ada di dalam sebuah portal jurnal tersebut. Salah satunya adalah melalui portal jurnal Taylor & Francis. Kemudian tujuan yang kedua adalah sebagai pemenuhan tugas untuk mata kuliah temu balik informasi. Jadi setelah ini saya akan menunjukkan bagaimana saya menggunakan fitur-fitur yang tersedia di dalam portal jurnal Taylor & Francis. Kemudian pada portal jurnal Taylor & Francis ini adalah tampilan bagian depannya dari jurnal Taylor & Francis. Ini di bagian home-nya, kemudian di bawahnya tampilannya seperti ini. Jadi, portal jurnal Taylor & Francis ini adalah salah satu portal jurnal yang menyediakan open access baik jurnal maupun buku. Nah, portal jurnal Taylor & Francis ini dapat diakses juga oleh semua orang atau user manapun. Kemudian di dalam portal jurnal Taylor & Francis ini ada beberapa fitur di dalamnya. Di dalamnya itu ada fitur seperti fitur-fitur basic search, di mana di dalam fitur basic search ini itu ada lagi fitur-fitur di dalamnya. Ada fitur autocomplete, ada fitur best first, kemudian ada fitur federated search, kemudian ada fitur faceted navigation, kemudian ada fitur pagination, kemudian ada fitur browse, kemudian ada fitur advanced search, kemudian ada fitur actionable result, dan yang terakhir ada fitur personalization. Jadi fitur-fitur yang saya sebutkan tadi itu ada di dalam portal jurnal Taylor & Francis ini. Atau di www.tenfonline.com, itu ada di dalam portal jurnal milik Taylor & Francis ini, itu. Kemudian seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di dalam portal jurnal Taylor & Francis ini ada fitur yang namanya basic search. Jadi basic search ini itu ketika user itu belum terlalu memahami kebutuhan informasinya. Nah, maka bisa banget memanfaatkan fitur basic search ini. Jadi, cara mempraktikkan untuk basic search itu, di sini ada search box. Nah, kita bisa tulis apa yang ingin dicari. Misal, saya ingin mencari tentang library design. Nah, setelah itu kita enter. Kemudian nanti akan keluar hasil dari query yang kita masukkan. Tadi saya memasukkan query library design. Nah, maka ini akan muncul result-resultnya. Banyak sekali result yang akan muncul, dan di setiap halamannya akan ada beberapa artikel yang muncul. Nah, ada book review juga. Jadi, cara mencari basic search ini adalah cara mencari yang paling sederhana untuk menemukan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh user ketika si user itu belum terlalu memahami gitu atas kebutuhan informasinya, atau user itu belum terlalu paham nih, dia harus menuliskan query apa saja yang sekiranya berkaitan dengan apa yang user itu cari, seperti itu. Tapi jadi sifatnya basic search ini sangat general, jadi akan semakin banyak result, jadi untuk presisinya tuh masih kurang tepat, belum terlalu mendekati karena sifatnya itu masih sangat general. Seperti itu untuk basic search.
Kemudian selanjutnya ada fitur autocomplete di portal Journal Taylor and Friends ini. Jadi kita balik dulu ke home, kemudian kita tulis di search box, misal tadi library design, berarti kita tulis dulu library. Nah, di sini itu akan muncul suggestion dari portal Journal Taylor and Francis. Kayak ini ada Library Company of Philadelphia, ada Library of Congress, kemudian ini juga ada Gerald R. Ford Presidential Library and Museum. Jadi di autocomplete ini itu simpelnya dia akan memunculkan suggestion atau saran dari search engine yang kita pakai ini. Jadi ketika kita menuliskan satu query, misalnya library, dia akan memunculkan tentang library itu sendiri. Jadi akan membantu juga. Atau misal kita mau cari tentang design. Nah, nanti ini juga akan muncul suggestion yang berkaitan dengan desain yang sekiranya mungkin search engine itu membaca apa yang query-query yang berkaitan dengan query yang kita masukkan tadi. Jadi, mempermudah juga ketika kita membutuhkan saran untuk melakukan pencarian informasi itu sendiri. Yaitu untuk fitur autocomplete-nya. Kemudian, kita tadi sempat tulis tentang library design. Nah, di portal Taylor and Francis ini juga tentunya akan mengeluarkan result atau hasil. Nah, di mana result ini adalah berupa tampilan dari query yang telah kita susun, dan portal jurnal itu menampilkan beberapa artikel yang berkaitan dengan query tersebut. Jadi kan tadi kita tulis query-nya library design. Nah, di sini ada 211.000 artikel yang muncul yang diberikan oleh portal jurnal Taylor and Francis. Jadi resultnya ini banyak banget, dan ini yang ditampilkan gitu sama portal jurnal Taylor and Francis. Kalau kita cari query yang lain pun, portal jurnal ini akan memberikan artikel ya tentang query yang kita tulis tadi. Misal kita tulis hanya library, ya nanti yang muncul hanya artikel-artikel yang secara general itu berkaitan dengan library. Jadi kayak masihnya bersifat resultnya itu ya sebanyak apa yang kita tulis. Query apa yang kita tulis, nah itu yang akan memunculkan resultnya. Kurang lebih kayak gitu. Kemudian selanjutnya itu ada di sebelah artikel, kalau dilihat ini ada database. Nah, database ini adalah ketika kita mau menggunakan sesuatu nih, atau kita mau memilih, oke, kita mau pakai database ini. Nah, di portal Journal Taylor and Francis itu juga tersedia. Jadi kita bisa memilih database apa yang pengen kita gunakan gitu. Nah, ini juga disebut sebagai fitur dari federated search. Jadi, federated search itu kayak kita bisa memilih database mana yang mau kita pakai, database mana yang mau kita gunakan gitu. Kemudian selanjutnya ada fitur best first. Nah, ini kebalik dulu ke home. Jadi fitur best first itu akan menampilkan beberapa hasil teratas yang memiliki kecocokan dengan query. Kita tulis lagi aja ya. Library design. Nah, ketika kita memunculkan query library design, maka portal jurnal itu akan menyediakan hasil atau result teratas yang memiliki kecocokan dengan query. Kayak ini kan ini kan query-nya library design. Nah, ini ada nih beberapa artikel yang berkaitan. Contoh, library design analysis using post-occupancy evaluation methods. Kemudian ada learning commons learning center library design. Ada saying smart challenges of library design in 90s. Nah, itu adalah artikel-artikel yang paling atas. Ini kan dari sekian banyak artikel, ini adalah top 10-nya yang paling berkaitan dengan query yang kita tulis tadi. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada fitur faceted navigation. Nah, fitur
Faceted navigation ini difungsikan untuk membantu pengguna dalam melakukan filter terhadap result dari query yang muncul. Kayak di bagian sebelah kiri ini, itu ada filter-filter dari mulai akses tipenya itu kayak gimana, terus subjeknya itu seperti apa, terus ini bisa dicari juga filternya, title, author, atau keywords-nya. Jadi pas kita udah dapet result kayak gini, bisa lagi di filter. Nah, itu bisa menggunakan yang namanya fitur faceted navigation. Jadi, sangat membantu juga ketika ada filter untuk menyaring dari hasil result kita yang sebanyak ini, dibantu lagi dengan fitur filter tadi yang ada di faceted navigation, tentunya sangat membantu user ketika user itu menemukan banyak informasi dan dirasa presisinya itu masih kurang tepat, jadi masih bisa menggunakan filter yang ada di faceted navigation tadi. Kemudian selanjutnya itu ada fitur pagination. Jadi fitur pagination ini fungsinya untuk mengubah tampilan dari result itu. Kalau di Tailor and Francis ini batasannya untuk minimal munculnya resultnya itu dalam satu halaman itu 10 halaman. Tapi ketika mau dicari secara maksimal, portal Jurnal Tailor and Francis itu menyediakan 50 per halaman. Jadi nanti akan muncul dalam satu halaman itu ada 50 dengan berbagai bentuk. Ada artikel, kemudian ada book review, ada review artikel. Jadi intinya dalam satu halaman dari hasil result itu tadi ada 50 informasi yang di-show atau ditunjukkan. Nah, untuk minimalnya ya 10 per halaman. Jadi menyesuaikan dengan user mau seperti apa nih bentuk pagination-nya. Seperti itu. Jadi ini tuh untuk mempermudah aja mau melihatnya itu seperti apa atau mau akan sebanyak apa yang dimunculkan di dalam suatu halaman. Kalau misalnya merasa dalam suatu halaman 10 informasi yang kita butuhkan itu sudah cukup, jadi nggak apa-apa pagination-nya 10 per halaman aja. Tapi kalau mau agak lebih banyak tapi tidak terlalu over, mungkin bisa pakai yang 20 per halaman. Jadi menyesuaikan aja, kembali lagi ke user. User itu maunya seperti apa, atau user itu pola pencariannya itu akan seperti apa, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada fitur yang namanya browse. Nah, ini kita balik dulu ke home, Jadi fitur browse ini itu merupakan salah satu fitur yang terdapat juga tentunya di dalam portal jurnal Tailor and Francis, dan kegunaan dari browse itu sendiri untuk memudahkan pengguna atau user dalam mencari artikel tanpa menggunakan query. Kalau tadi basic search itu kita masih mengetikkan query dulu di search box-nya, sedangkan untuk browse kita itu nggak perlu ngetikin query. Kayak nih di bagian bawah, di bagian Explore Journals and Article by Subject, itu ada beberapa pilihan, lumayan banyak pilihan. Nah, dari sini kita bisa untuk melihat atau nge-browse lah secara general, apa ya yang kira-kira mau kita cari, apa yang sekiranya berkaitan sama yang kita cari. Nah, itu bisa dengan menggunakan Explore ini tadi. Terus kemudian kalau diperhatikan juga, ini ada bagian gambar kayak search, terus journals A sampai Z. Nah, ini juga fitur browse nih di sini. Jadi ini ada pilihan A sampai Z, kemudian ini juga di bagian bawahnya ada subjeknya, dan ini akan muncul gitu beberapa review-review buku atau artikel itu akan muncul di bagian browse jurnal. Jadi di bagian browse itu lebih untuk mengeksplor tapi tanpa memasukkan atau menggunakan query seperti yang tadi kita lakukan pada basic search
seperti itu. Jadi lebih masih sangat amat general dan yang sudah ada gitu dari fitur portal jurnal ini. Kemudian selanjutnya ada fitur, ini kita kembalikan dulu, ada fitur yang namanya Advanced Search. Nah, Advanced Search ini lebih kompleks sifatnya daripada Basic Search. Jadi user yang pakai Advanced Search ini nih, yang pakai Advanced Search ini cenderung itu udah tahu apa yang mau dicari. Untuk memenuhi kebutuhan informasinya, user itu udah tahu. Jadi dia tinggal memasukkan kriteria yang ingin dicari pada kolom-kolom yang tersedia, dan hasil dari Advanced Search pun lebih spesifik dibanding kita hanya pakai Basic Search. Contohnya, kita klik dulu Advanced Search-nya. Nah, kemudian di sini ada search for, bisa anywhere, bisa title, bisa author, bisa keywords. Terus kemudian di sini ada publication date-nya, ada citation search-nya. Nah, misal kita custom waktunya itu dari 2008 sampai 2020. Nah, kemudian di Advanced Search juga itu ada yang namanya Boolean operator. Jadi Boolean operator itu ada and, ada or, ada not. Jadi kalau and itu misal nih kita masukinnya library, kemudian and design. Nah, ketika kita tulisnya library and design, maka akan kepisah, library sama desainnya itu kepisah. Jadi mereka nggak dalam satu kalimat, tapi mereka kepisah. Jadi library sendiri dan desain sendiri. Tapi hasilnya akan tetap muncul untuk keduanya. Jadi ini nih, tetap ada hasil dari query library, ada query dari desain juga. Jadi tetap ada library dan desainnya. Sedangkan kalau misalnya kita pakainya not, library not design. Nah, yang muncul itu ya library-nya aja. Jadi desainnya itu nggak muncul karena kan kita pakai boolean search atau operator tadi itu kita pakai perintahnya not. Jadi ya library not design. Jadi yang muncul hanya library-nya aja. Entah tentang jurnal, artikel yang berkaitan dengan library. Contoh, kayak library services to multicultural communities Russian best practice. Nah, ini yang muncul benar-benar hanya query library yang kita tulis aja. Nah, ini juga ada library workforce. Jadi, benar-benar yang muncul itu berdasarkan query yang kita tulis. Karena kita tulisnya not, maka yang muncul hanya library-nya aja. Yang desainnya itu nggak muncul. Seperti itu. Kemudian, selanjutnya ada fitur actionable result. Nah, ini adalah tindak lanjut dari jurnal yang telah ditampilkan pada bagian result. Jadi, ketika hasil itu sudah ditemukan, maka user itu menentukan nih, apakah user itu ingin membacanya saja, mendengarkannya saja, atau mendownload, atau menggunakan menu-menu lain yang tersedia. Misal, di bagian ini, coba kita buka. Nah, di bagian ini itu ada full artikelnya, bisa download citasinya juga, kemudian ini tapi harus punya akses. Oke, coba cari yang lain. Mungkin coba yang ini. Nah, ini tergantung ya user itu mau gimana nih nanti. Mau download citasinya kah, mau membaca artikelnya aja, atau mau misalnya ada juga artikel atau book review yang bisa didengarkan. Nanti di sini tuh ada perintahnya listen gitu. Jadi nanti user itu bisa mendengarkan. Jadi balik lagi, nanti user itu mau mendengarkan saja, mau membaca saja, atau bahkan nggak mau mendownload. Jadi itu kembali lagi juga ke user mau selanjutnya nih, kalau udah dapet mau seperti apa nih, mau dilakukan tindak lanjut seperti apa, kayak gitu. Cuma mungkin cenderung ketika user sudah mendapatkan, mungkin akan dibaca sekilas, kemudian nanti cenderung ketika bisa di-download, pasti di-download. Jadi ketika ingin membaca atau mencarinya lagi, itu sudah terdownload gitu. Cenderungnya seperti itu.
Kemudian selanjutnya ada fitur personalization. Jadi fitur personalization ini adalah fitur yang memberikan notifikasi ketika user memiliki akun serta memiliki riwayat melakukan pencarian. Ini kita balik ke home dulu. Nah, di bagian kanan atas dari portal jurnal Taylor & Francis ini ada login dan ada register. Jadi, ketika kita punya akses atau kita punya account di portal jurnal Taylor & Francis ini, maka kita tuh bisa dapat notifikasi ketika ada informasi yang kita butuhkan waktu itu, terus kita sudah tuliskan nih misalnya di search box, tapi waktu itu belum muncul. Nah, ketika informasi tersebut sudah ada, maka portal jurnal ini tuh akan memberikan notifikasi kepada user yang memiliki akun. Jadi kayak akan memberikan relevansi yang dicari gitu, artikel-artikel yang dicari berdasarkan bisa dari riwayat penelusuran juga seperti itu. Jadi misalnya portal jurnal ini membaca nih, oh user ini membutuhkan informasi ini. Nah, nanti portal jurnal itu akan memberikan notifikasi kepada user tersebut. Ini loh, sudah dicarikan yang paling relevan buat user ini. Nah, maka nanti akan ada notifikasi terhadap user yang memiliki account di portal jurnal Taylor & Francis ini. Gitu. Jadi nanti riwayat pencariannya itu juga bisa terbaca dan itu bisa dijadikan sebagai acuan untuk mencari relevansi informasi untuk user itu atau user yang memiliki account di Taylor Francis itu. Jadi tergantung apakah user tersebut memiliki account atau tidak gitu. Tapi tentunya dan pastinya ketika user itu sudah memiliki account di Taylor & Francis, itu pasti akan mendapatkan notifikasi. Misal tadi kan kita nulisnya query-nya library design ya. Nih, misal kita tulis library design. Nah, di library design itu kita bisa nih untuk melakukan personalization gitu. Jadi fitur personalization ini sangat berpengaruh untuk user yang memiliki account di portal jurnal Taylor & Francis ini. Gitu. Jadi nanti dia akan membaca nih query yang sering kita tulis, query yang sering kita cari. Nah, itu akan terbaca oleh portal jurnal Taylor & Francis. Kemudian, setelah tadi kita melakukan beberapa fitur di dalamnya, maka kita juga dapat menyimpulkan ya atau membuat analisis terkait recall, precision, dan identification dari artikel yang terdapat pada portal jurnal Taylor & Francis. Nah, berdasarkan hasil yang dilakukan pada pemenuhan kebutuhan informasi, mungkin bagi user-user yang belum terlalu memahami apa kebutuhan informasinya, juga cukup terbantu nih dengan basic search yang disediakan oleh Taylor & Francis, oleh portal jurnal Taylor & Francis ini. Karena dari basic search-nya pun, seperti tadi ya, kita cari library design gitu. Nah, itu munculnya banyak banget tentang library design. Dan walaupun memang masih bersifat general, tapi untuk user-user yang belum terlalu tahu dengan query apa yang ingin dicari, maka itu juga cukup membantu gitu untuk memenuhi kebutuhan informasinya. Begitu juga pun dengan fitur advanced search yang disediakan. Jadi bagi user yang sudah paham dengan kebutuhan informasinya, dengan query yang ingin dicari, maka juga sangat terbantu dengan adanya advanced search ini. Karena tadi yang seperti yang kita lihat itu bisa pakai boolean search, bisa and, or, not, kemudian ada juga filter-filter di dalamnya yang akan lebih membuat spesifik. Jadi bagi user manapun sangat amat bisa memakai portal jurnal Taylor & Francis ini. Dan ketika berdasarkan hasil yang dilakukan pada pemenuhan kebutuhan informasi ini dengan berbagai metodenya juga bisa dilakukan. Kayak tadi kita bisa pakai fitur
autocomplete. Nah, itu kan juga cukup membantu tuh. Nah, kayak library nih. Ini kan akan muncul suggestion. Nah, ini sangat membantu. Kita bisa banget pakai metode autocomplete ini ketika kita bingung apa ya yang terkait dengan informasi tersebut, atau kita bingung kira-kira yang kita pikirkan setelah query yang kita mau tulis itu apakah masih berkaitan atau enggak. Nah, sekiranya itu kan bisa muncul nih di sini suggestion-nya. Jadi kita bisa, oh iya mungkin ini berkaitan, atau setidaknya kita tahu oh seperti ini yang akan muncul itu seperti ini. Jadi menyesuaikan bagaimana metodenya, atau misalnya kita benar-benar nggak tahu dan ya udah kita bisa pakai fitur browse jurnal tadi. Jadi tanpa memasukkan query gitu. Jadi menyesuaikan aja metode pencarian itu user ini mau seperti apa. Nah, jadi kalau untuk yang basic search, terus untuk browse itu pasti tentunya secara presisi akan masih general, jadi masih harus difilter lagi, harus mencari lagi, usernya pun juga harus memilah-milih lagi gitu. Jadi presisinya itu kurang tepat, tapi untuk advanced search-nya, ketika bisa menggunakan untuk advanced search-nya atau filter-filter yang disediakan, menurut saya itu cukup membantu karena presisinya pun juga tepat gitu, yang dicari itu mendekati atau bahkan memang sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Jadi presisi itu akan muncul ketika juga user itu memasukkan query yang tepat dan memanfaatkan fitur-fitur yang cocok, yang sekiranya cocok dan tepat untuk diimplementasikan ke dalam pola pencarian informasi itu akan seperti apa. Jadi itu kalau bisa disimpulkan, jurnal ini tuh sangat bisa untuk dijadikan referensi bagi untuk bidang apapun. Salah satunya bidang ilmu perpustakaan. Jadi seperti tadi library design, ketika kita mungkin bingung tentang library design, kita bisa cari referensi tentang library design lewat portal jurnal Taylor and Francis ini. Atau kita bingung tentang library aja gitu, misalnya secara general. Kita juga terbantu dengan dari portal jurnal Taylor and Francis ini gitu. Jadi bisa banget artikel-artikel jurnalnya atau book review-nya itu sangat membantu untuk dijadikan referensi. Seperti itu. Kemudian, jadi intinya, portal jurnal Taylor and Francis ini itu cukup relevan untuk membantu user manapun, entah tipe yang sudah tahu ataupun belum, untuk mencari informasi itu sudah cukup membantu sekali, karena juga hasil-hasilnya pun cukup akurat gitu ya, dan banyak sekali pilihannya, entah dari artikel, jurnal, ataupun database. Kita juga bisa memilih gitu apa yang akan kita butuhkan, sehingga nggak kalah gitu portal jurnal Taylor and Francis ini dengan portal-portal jurnal yang lainnya. Dan tentunya informasi-informasi yang disediakan sama portal jurnal Taylor and Francis ini sangat relevan buat ketika user yang mencari informasi atau hanya sekedar ingin baca-baca gitu misalnya. Nah, itu cukup relevan seperti itu. Jadi ini mungkin sangat direkomendasikan juga buat user-user yang mau mencari informasi di portal jurnal Taylor and Francis ini. Seperti itu. Kemudian itu saja yang mungkin ingin saya sampaikan, dan hasil analisis beserta kesimpulan saya dalam melakukan penelusuran informasi di portal jurnal Taylor and Francis ini. Jadi sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam melakukan praktiknya atau dalam pengucapannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.